sekarang banyak di sosial media ngobrolin tentang di e-commerce itu lagi potongannya makin banyak. Itu sebenarnya tantangan nggak cuma buat kita aja, untuk semua UMKM juga berdampak gitu. Jadi memang daya beli juga berasa banget sih Mas Rian, apalagi kalau misalnya untuk produk ibadah itu sebenarnya dalam setahun tuh udah ada grafiknya gitu. Kapan dia high season, kapan low season, kapan kita harus survival mode-nya, kapan kita memang harus panennya di mana gitu. Saya merasa ini juga kayaknya belum membaik sih gitu. Tapi kalau misalkan tadi dikatakan, pemirsa, Anda kembali di Nusantara Business Hour dan langsung saja kita jelang segmen khusus Zona Cuan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu, pemirsa. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pertumbuhan konsumsi produk fashion muslim dunia terus meningkat. Hal ini berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy Report, di mana pada tahun 2023 konsumsi fashion muslim dunia mencapai 327 miliar dolar Amerika Serikat dan diproyeksikan meningkat sebesar 433 miliar dolar pada tahun 2028. Hal ini menunjukkan bahwa industri modest fashion memiliki prospek pasar yang sangat besar dan harus berkembang sehingga mampu membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat peran sebagai produsen sekaligus pusat tren modest fashion dunia. Potensi industri modest fashion dalam negeri di pasar dunia juga menunjukkan capaian yang menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai ekspor modest fashion Indonesia ke negara anggota Organization Islamic Cooperation atau OIC pada tahun 2023 yang mencapai 990 juta dolar AS, dan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 83% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai 540 juta dolar AS, dan hal ini membuat Indonesia menjadi negara 7 tertinggi ekspor ke negara OIC. Dan pemirsa, dalam Zona Cuan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Mira Gartina Sumawijaya selaku co-founder Tattooist. Ya, selamat sore Mbak Mira. Sore Mas Rian, terima kasih udah diundang. Terima kasih juga telah bergabung bersama kami di Zona Cuan. Ini menjadi sebuah pertanyaan sebetulnya ketika kita berbicara mengenai fashion. Namun di sisi lain kan sejumlah sentimen ini hadir. Kalau kita ngomongin soal global, ada perang Amerika Serikat, rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat, pada akhirnya juga akan mengerucut ke daya beli. Apakah fashion yang saat ini sedang Anda geluti masih bisa survive, katakanlah seperti itu, atau ada sejumlah strategi yang akhirnya perlu diakali oleh Tattooist? Oke, terima kasih Mas Rian. Sebelumnya mungkin saya mau menjelaskan Tattooist itu adalah brand produk mukena spesifiknya. Lalu kami juga meluas jadi perangkat ibadah dan untuk pergi haji dan umroh seperti itu. Jadi spesifik fashionnya untuk peralatan ibadah seperti itu. Nah tadi pengaruh nggak dari perang dan lain-lain? Udah pasti pengaruh dari bahan baku ya. Dan daya belinya juga berasa sebenarnya dari mulai pandemi itu sebenarnya orang mungkin kelihatan pembeliannya kayak membaik, tapi sebenarnya untuk fashion apalagi tantangan untuk kami adalah produk yang bukan primer. Jadi alat sholat atau peralatan ibadah haji umroh itu sebenarnya yang mungkin orang ditunda sebelum yang kebutuhan primernya dulu gitu. Jadi tantangannya kita harus bisa nge-grab pasar yang orang masih bisa terima ya harganya. Di situ sih bahan baku yang jadi tantangan. Tapi kalau kita melihat sebetulnya nih, saya kadang berpikir ketika Indonesia sebagai negara muslim, kita masih belum ngomongin soal ekspor ke luar negeri dan lain-lain, dominasinya kan banyak negara muslim, banyak juga akhirnya mereka yang memilih untuk umroh, naik haji, itu minatnya masih banyak sekali. Apakah itu menjadi salah satu sentimen positif juga, katalis untuk bisnis dari mukena dan lain-lain? Oke, iya. Tattooist sendiri sebenarnya berawal dari produk retail. Jadi kita retail, jual produk ibadah, mukena terutama. Lalu sebelum pandemi itu kita masuk ke ranah corporate. Jadi kita kerjasama secara B2B dengan bank syariah, dengan travel haji umroh yang memang cara marketingnya agak berbeda. Nah ini pendekatan juga untuk penurunan dari segi retail itu kita di cover sebenarnya saling mensubsidi dari segi kebutuhan pasarnya. Nah, karena umroh dan haji terus jalan gitu ya, dan kita bekerja sama dengan bank syariah untuk nasabah yang melunasi
biaya haji itu memang dapat souvenirnya dari kami gitu. Nah jadi memang kita cari akal supaya kita pabrik tetap jalan, Mas Rian, supaya kita jadi ranahnya dari tadinya B2C jadi B2B gitu. Jadi itu juga sebagai salah satu exit plan untuk gimana kita bisa survive nih pabrik, karena kita produksi juga, karena kita produksi sendiri gitu. Tapi jadi pertanyaan sebetulnya ketika akhirnya orang berpikir bahwa mukena, alat-alat ibadah itu kan kadang semuanya sama. Ya. Apa yang membedakan dari brand Anda, Tatuis ini dibandingkan yang lain? Ini jadi sebuah hal yang penasaran sebetulnya pemirsa. Iya, banyak yang nanya, Mir nggak masuk ke fashion benar-benar aparel gitu ya. Kami enggak sih, jadi memang udah dari 2009, Mas Rian, mungkin dari sebelumnya gitu ya. Perjuangan sebenarnya Tatuis ini dimiliki oleh kami bertiga di kakak. Lalu awalnya memang kita itu hanya produk sajadah. Nah, lalu dari sejadah untuk hantaran nikah, customer nanya, ini mana mau kenanya? Nah, akhirnya kita bikin mukena sekitar 2009-an lah. Terus kami pada saat itu kita berpikir kok mukena gitu-gitu aja. Misalnya yang beli di Tanah Abang atau di pasar gitu ya, ya udah putih atau enggak ada bordirnya kayak gitu lah. Nah, waktu itu kami coba bikin, kenapa mukena untuk peralatan ibadah gitu ya, nggak se-epic untuk pakaian biasa, padahal sebenarnya ibadah ini juga kan kita buat ke Tuhan ya, jadi buat tetap berdoa, sholat, tapi dan tetap make it cantik fashion gitu. ya. Jadi dulu kita berpikir, oh ya udah, kita bikin waktu itu saya pertama tuh bikin dari denim, roknya denim. Jadi secara bahan ya berarti? Iya betul, secara bahan. Waktu itu kami bikin diferensiasi. Dari situ kami bikin, oke, kita foto pakai model, terus setiap 2 bulan kita ganti material, ganti model, seperti like a fashion, cepet kan jadi gitu. nggak parasut terus, biasanya kan bukan ada parasut atau enggak katun atau rayon. Memang rata-rata sih bahan nggak jauh beda, Mas. Cuman pergantian yang cepat itu juga membuat orang jadi pengen lagi ganti. Oh ya, jadi nggak cuman berapa tahun sekali ganti mukena gitu. Nah, pada saat udah berjalan, Mas Rian udah berapa tahun gitu, kita ngerasa memang yang akhirnya kita tekuni itu adalah kualitas, karena kita manufacturing, jadi bukan home production lagi. Jadi kualitasnya bisa jadi standar, lalu produksinya juga cukup besar, dan memang akhirnya realitanya orang tuh suka yang basic-basic gitu. Jadi pemilihan bahan yang benar-benar nyaman, ukuran yang standar. Jadi kadang kalau misalnya beli misalnya yang di pasar atau gimana, perbedaannya adalah ukurannya mungkin kurang standar. Kalau di kita memang kualitas sama standarnya sih itu yang akhirnya kita geluti. Ya udah, kita meyakini bahwa itu karakteristik dari Tatuis gitu. Oke, tadi udah dijelasin sebenarnya di spill pemirsa. Kalau ini manufaktur, kita balik lagi ngomongin soal tantangannya. Tadi sebenarnya udah sempat dicolek sama Mira. Berbicara soal manufaktur kan semuanya kadang sedang memiliki tantangan yang sama. Tadi soal pengadaan stok dan lain-lain. Terlebih Tatuis sendiri kan mengedepankan kualitas. Betul. Bisa diperjelas lagi seperti apa tantangannya, seberapa susahnya untuk mencari pengadaan yang berbeda dibandingkan sebelumnya, atau akhirnya strategi lainnya seperti apa? Oke, yang pasti yang berpengaruh adalah bahan baku. Bahan baku kita dari supplier mau nggak mau ada kenaikan, entah itu ada yang import atau yang lokal. Berapa persen? Gitu. Ya lumayan tinggi juga sih gitu. Yang kita membuat ini, kita produksinya misalnya kita udah best seller nih, kita produksi terus kan Mas Rian. Dari berapa tahun kalau yang udah best seller kita produksi terus. Tapi harga kita nggak bisa naik. Karena orang udah tahu produk best seller kita tuh ini dengan harga segini. Kita bukan hanya nggak tega, tapi kita kayaknya pasarnya udah pas nih di sini. Tapi sebenarnya margin kita yang kegerus sih akhirnya. Gitu. Jadi tantangan untuk dapat sumber daya bahan baku yang baru, jenisnya yang bisa harganya bisa masuk ke pasar, itu sih tantangannya kita. Ditambah tantangannya situ bukan hanya di hulunya saja, namun hilir juga sendiri kan menjadi tantangan, karena ketika akhirnya marginnya semakin terkoreksi, semakin tipis, harga nggak bisa dinaikin. Tapi betul atau tidak, daya beli atau pembelian pun juga di era saat ini juga semakin melemah. Iya, ya kan? Apalagi sekarang banyak di sosial media ngobrolin tentang di e-commerce, itu lagi potongannya makin banyak. Itu sebenarnya tantangan nggak cuma buat kita aja, untuk semua UMKM juga berdampak gitu. Jadi memang daya beli juga berasa banget sih Mas Rian, apalagi kalau misalnya untuk produk ibadah itu sebenarnya dalam setahun tuh udah ada grafiknya gitu. Kapan dia high season, kapan low season, kapan kita harus survival mode-nya, kapan kita memang harus panennya di mana gitu. Saya merasa ini juga kayaknya belum membaik sih gitu. Tapi kalau misalkan tadi dikatakan misalnya secara daily tidak melihat high season atau off seasonnya,
tadi sempat terjadi penurunan dibanding sebelumnya. Tapi kalau berbicara high season, misalnya jelang Lebaran, Ramadan, Ramadan, dibandingkan tahun lalu, apakah terjadi penurunan juga untuk Tatui sendiri? Kalau penurunan paling enggak sama lah. Tapi kan kita sebenarnya dari tahun ke tahun pengennya naik ya, Mas. Tapi saya merasa sedih juga bahwa penjualan tertinggi kami sebenarnya pada saat pandemi sih. Iya. Tapi saya nggak mau balikin ke pandemi ya. Kenapa memang pandemi saat itu bisa selesai? Apa karena memang momen golden hour-nya, golden momennya baru mulai lahir dan minatnya masih tinggi, atau karena transisi ketika akhirnya banyak orang menuju ke online? Ya, karena basically Tatuis bukan offline store. Jadi kita memang udah ngebidik online dan sistem jaringan itu dari awal gitu, dari 2009 itu Mas Rian. Nah, jadi pada saat kita pandemi yang orang mungkin ngeflipnya tuh dadakan banget, nah kita sebenarnya secara infrastrukturnya udah siap, timnya udah siap gitu. Tapi waktu itu tantangan ya, pada saat yang waktu itu, apa sih Mas namanya yang harus nggak boleh keluar ya semuanya itu tuh sebenarnya mendekati Ramadan yang kita kalau dibilang stoknya itu udah siap semua. Jadi itu juga tantangan buat kita pabriknya tetap survive gitu. Jadinya tapi semuanya kan back to online, sedangkan kita infrastruktur dan timnya udah siap gitu. Jadi itu tertinggi sih, tapi saya nggak mau doain pandemi lagi. Baik, kita masih akan eksplor banyak, khususnya tantangan-tantangan lainnya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali, Mbak Mira, dialog kita usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami, karena kami akan kembali saat lagi.